Marilah kita mengingatkan kita dari para pahlawan pendidikan, mengingatkan kita mulai mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan staf tata usaha, yang saya banggakan anak-anak sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Jatibarang. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari yang paling bersejarah dalam dunia pendidikan, kita bisa melaksanakan upacara dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Pada dasarnya inilah sebuah momentum yang akan merubah semua peradaban ketika kita bicara tentang konsep pendidikan. Hari ini mudah-mudahan harus bisa dimaknai mendalam oleh kita semua, baik Bapak Ibu Guru serta anak-anak sekalian, karena pada hari inilah sebenarnya kita harus bisa memaknai apa yang harus kita lakukan, karena kita orang yang langsung bergerak dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang berencana ini, yang bertujuan untuk bisa menjadikan kita jauh lebih baik. Kalau anak-anak dalam sebuah proses pembelajaran dari tidak bisa menjadi bisa, dari belum paham menjadi paham, yang tadinya belum mempunyai wawasan menjadi tambah wawasan. Karena pendidikan ini adalah sebuah proses yang harus dilakukan oleh kalian semua dan kita semua. Karena sebenarnya disinilah letak bahwa pendidikan itu harus dan sangat begitu penting, luar biasa. Perubahan-perubahan paradigma pendidikan yang terjadi saat ini memberikan kesempatan kita untuk semakin lebih maju, apalagi di zaman digitalisasi yang begitu luar biasa. Maka salah satu poin yang paling terpenting dalam pendidikan adalah bagaimana kita bisa memfilter hal-hal yang kurang sesuai dengan budaya dan kebiasaan di kita. Ketika orang yang sudah memahami, orang yang mempunyai pendidikan yang baik, maka pemahamannya juga akan meningkat. Ketika pemahaman yang meningkat, kesadarannya yang akan muncul. Kesadaran bahwa dalam hal tertentu bisa menyaring apakah ini sesuai dengan budaya kita atau tidak. Dari proses pembelajaran tentunya perubahan ini dengan merdeka belajar, mudah-mudahan ini memberikan kesempatan kepada kalian, pada siswa, untuk lebih kreatif, lebih termotivasi, dan belajar lebih menyenangkan.
dan dituntut juga Bapak Ibu gurunya untuk lebih berinovasi dalam strategi pembelajaran. Karena pada dasarnya pada sebuah proses pendidikan di satuan pendidikan, bagaimana menciptakan student well-being. Apa itu student well-being? Kamu sekolah itu nyaman, kamu sekolah itu kondusif, tanpa kekerasan, tanpa tekanan, tanpa paksaan, tapi belajar bagaimana sebagai sesuatu yang menyenangkan. Makanya anak sekalian, ya, sangat rugi kalau di usia-usia kalian, ya, mungkin nanti nih di kelas 10 ada tetangga-tetangga kalian yang tidak melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Sangat rugi, karena justru di sekolah inilah kamu terbangun sebuah komunitas pembelajaran yang dibimbing oleh bapak dan ibu. Kenapa? Kalau kamu belajar sendiri, maka tidak ada bimbingan. Walaupun sebenarnya belajar itu bisa di mana aja. Tapi ketika di sekolah, belajar itu lebih tertata, lebih terbimbing dengan baik. Bapak Ibu guru ini di SMA Jati Barat ini sudah lengkap, sudah kedatangan guru baru 9 orang. Jadi semua mata pelajaran ada, walaupun ada beberapa mata pelajaran yang belum. Dan kamu juga kalau di sekolah itu terbina, terukur, dan dibina, dididik oleh Bapak Ibu guru. Makanya kalian juga harus punya tanggung jawab, anak-anakku sekalian, kelas 10, kelas 11 harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke SMA. Karena disinilah letak bagaimana kamu nanti berkomunitas, berinteraksi dengan komunitas pembelajar. Makanya dari itu di Hari Pendidikan Nasional ini harus kita bisa memaknai bahwa pendidikan itu begitu luar biasa. Di mana proses pendidikan itu yang sudah saya katakan tadi harus mengolah potensi kamu yang ada dalam diri kamu, baik olahraga, ya, olah rasa, olah karsa. Olahraga aja nggak cukup, fisik bugar karena olahraga terus. Tapi ketika olah rasanya nggak ditumbuhkan, maka nanti ketika kamu berolahraga tidak menunjukkan fair play, tidak menunjukkan sportivitas. Justru di olah rasa itulah juga kamu disentuh dengan bimbingan Bapak Ibu guru, di mana kamu bisa memahami perbedaan, memahami bagaimana pentingnya berinteraksi dalam komunitas. Ya, munculkan rasa. Makanya tidak boleh di sekolah itu ada bullying, ada kekerasan. Sangat tidak boleh. Baik lewat ucapan bullying itu, ya, maupun di media sosial, atau lewat physical bullying, karena mentang-mentang juara silap, kemudian juara bela diri, badan kokoh, kamu seenaknya aja, nggak boleh. Makanya perlu diimbangi dengan olah rasa, dengan keagamaan, dengan pertumbuhan budi pekerti, dengan pesantren Ramadan,
dengan berbagi dengan orang lain, dengan sodako. Baru kemudian juga ada olah karsa, kreativitasnya dibangun, daya ciptanya dibangun, maka menjadi orang-orang yang bisa siap untuk nanti orang-orang produk pendidikan yang bisa berkontribusi kepada bangsa dan negaranya dan penerus bangsa, pemimpin bangsa ke depan.